Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan oleh jurusan kepada aku untuk berbagi pada sore hari ini. Izinkan aku perkenalkan diriku, namaku Kimberly, angkatan 2018, yang berarti sekarang aku semester 7. Jadi semester lalu, tepatnya semester 6, aku mengikuti salah satu program yang dibuka oleh Kemendikbud dan juga bekerja sama dengan Google dan beberapa perusahaan unicorn di Asia Tenggara, seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Nama programnya adalah Bangkit. Motivasi aku untuk daftar ke Bangkit itu ada dua. Yang pertama, aku sudah dari semester 3 pada saat belajar kalkulus vektor, kemudian belajar tentang kontur dan grafik 3D. Kemudian aku berimajinasi, oh, apa ini ya yang menjadi dasar untuk membuat face recognition? Karena wajah punya kontur, kemudian mungkin bisa diplot pada grafik 3D, pikirku begitu. Tetapi imajinasiku pada saat itu hilang saja. Aku sampai rumah, sudah selesai kuliah, tidak ingat dan mau cari tahu lebih lanjut lagi. Dan sebenarnya pemahaman mengenai kontur, plot 3D pada face recognition atau deteksi wajah itu salah. Sampai pada akhirnya Ibu Erwina di suatu minggu sore tanggal 27 Desember 2020, aku masih ingat, mengirimkan ke grup Mat Unpar cerita nyata tentang pembunuh yang tertangkap oleh bantuan CCTV setelah 20 tahun bersembunyi, lari dan bahkan operasi plastik. Tertangkapnya pembunuh ini oleh karena bantuan kamera CCTV yang ada di berbagai sudut kota Xiamen, China. Kenapa kamera di sudut kota bisa menangkap pembunuh ini? Karena kamera tersebut terintegrasi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Aku setelah baca cerita ini, tumbuh rasa ingin tahu untuk membuat deteksi wajah yang dulu pernah aku imajinasikan dan hilang begitu saja. Setelah aku mencari tahu untuk bisa membuat deteksi wajah, aku harus belajar machine learning. Dan itu hal yang sangat baru bagi aku pada saat itu. Oh ya, juga karena drama series ini yang sangat hype pada saat itu, aku jadi melihat bahwa mungkin seru ya belajar machine learning. Jadi tadinya aku tidak mau serius, aku hanya ingin tahu saja tentang machine learning. Oleh karena itu, aku mencari short course online dan kebetulan New York University mengadakannya. Tetapi aku dan teman aku, Nadelia, ditolak dengan alasan kami overqualified. Aku pada saat itu kecewa sekali karena alasannya tidak masuk akal. Kalau aku underqualified, memang betul aku tidak tahu apa-apa mengenai machine learning. Tetapi karena menurut survei, aku dianggap mengetahui dan mengerti matematika sebagai dasar machine learning. Menurut mereka, aku bisa ikut saja rekaman tanpa harus ikut semua materi pada live kuliah. Jadi karena aku cukup kecewa dan masih ingin belajar, aku tanya sama teman aku, mahasiswa informatika Unpar, namanya Juan. Kemudian Juan cerita bahwa ada program namanya Bangkit. Program ini bisa transfer SKS, ada jurusan machine learning, dan program ini jangka waktu belajarnya 6 bulan. Terdengar sangat menarik dan sesuai dengan peribahasa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, bukan? Tetapi ada dua kekhawatiran yang aku rasakan sebelum mengikuti program ini. Yang pertama, oleh karena pada saat itu Unpar belum menjadi bagian dari kampus Merdeka yang bisa transfer SKS dari MBKM secara langsung, jadi aku belum tentu bisa transfer SKS sebanyak yang diujikan di Bangkit. Sedangkan aku butuh minimal 15 SKS jika ingin lulus 4 tahun. Yang kedua, masalahku adalah yang diterima di program ini untuk jalur materi yang aku inginkan, yang adalah machine learning, hanya 1.000 orang, sedangkan saingan aku mengikuti program ini adalah 40.000 orang. Tapi masa aku menyerah begitu saja? Tidak dong. Jadi setelah aku daftar, aku mengikuti ujian yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama di coding assessment, ini untuk menguji kemampuan matematika dasar, pemrograman dasar, komputasi dasar, pengetahuan umum mengenai machine learning, dan matematika peminatan untuk machine learning.
Nah, yang dasar tadi, urusan informatika seperti komputasi dasar dan pemrograman dasar, itu tidak dasar buat aku. Jadi dari ujian saja aku sudah melihat bahwa program ini merupakan suatu tantangan tersendiri untuk aku. Juga ujian-ujian ini hanya diberi waktu 1 jam untuk 60 soal dengan sekali percobaan. Tes kedua adalah tes Candidates Assessment. Jadi di tes ini aku diuji mengenai kepribadian aku dan tes cara aku menghadapi situasi yang cukup rumit. Bentuk tesnya pilihan least or most untuk kondisi yang diberikan. Kemudian sebagai persyaratan terakhir untuk mendaftar adalah meminta surat persetujuan dari fakultas. Aku sangat berterima kasih karena kalau bukan karena Ibu Erwina yang bersedia menjadi dosen pembimbing aku untuk ikut bangkit, aku pastinya tidak bisa mendaftar. Kenapa aku tidak bisa mendaftar? Oleh karena jika aku tidak menyertakan surat ini, aku harus masuk ke waiting list dan peluang aku sangat kecil untuk masuk ke bangkit. Jadi setelah semua requirement aku penuhi, pada tanggal 18 Januari 2021, aku dikirimkan email oleh Bangkit bahwa aku diterima pada jalur machine learning dan aku dapat transfer SKS sebanyak 16 SKS dari 20 SKS yang diujikan di Bangkit. Aku senang sekali, sangat teramat senang. Tetapi senang harus disertai dengan ketekunan untuk bisa lulus dari program ini. Karena setelah melihat jadwal kuliah dari Bangkit yang diberikan, berikut kalender harian aku, ini makin memotivasi aku untuk lulus dari Bangkit. Karena saat itu aku harus yang pertama mengikuti kuliah hampir setiap hari di Bangkit, baik materi machine learning dan materi pengasahan soft skill. Jadi di Bangkit kita juga belajar bagaimana untuk mempersiapkan CV, resume, personal branding, dan bahkan juga untuk membuat startup jika memang itu menjadi cita-cita teman-teman. Yang kedua, aku juga harus mengikuti kuliah di Unpar karena aku mengambil mata kuliah analisis real dan teori permainan. Yang ketiga, aku juga harus mengerjakan semua tugas dari mata kuliah yang aku ambil, baik di Unpar, baik juga di Bangkit. Oleh karena itu, kuliah di 2 tempat pada semester lalu, Bangkit dan Unpar berdampak sangat besar bagi aku dalam membagi waktu dan menyusun strategi pembagian waktuku. Yang aku lakukan setiap hari untuk menyiasati hal ini adalah aku membuat to-do list apa saja yang akan aku lakukan pada hari tersebut. Dimulai dari yang sangat perlu dan sangat penting selesai pada hari itu, dan yang paling bisa ditunda terlebih dahulu atau bisa dipospon. Ini kiat-kiat aku agar dapat menggunakan waktu dengan efisien. Dari jadwal yang padat, berikut adalah pelajaran yang paling menarik pada setiap modul belajar di Bangkit. Jadi, yang pertama adalah Introduction to Git and GitHub. Untuk teman-teman yang memang tertarik dengan machine learning dan AI, sangat dianjurkan untuk membuat dan mempelajari cara kerja GitHub. Karena dari sini kita bisa explore banyak sekali kode-kode yang nantinya bisa membantu kita dan kita bisa kembangkan juga untuk tambah ilmu. Juga bagi teman-teman yang akan melamar kerja, akun GitHub akan menjadi salah satu data diri teman-teman jika bekerja di bidang AI atau machine learning. Jadi GitHub itu seperti social media, tetapi untuk sharing kode. Kenapa aku gunakan kata social media? Oleh karena kita bisa tag teman kita yang bekerja sama dengan kita untuk membuat kode tersebut. Kemudian untuk matematika pada machine learning, aku belajar mengenai aljabar linear, kalkulus vektor, dan metode analisis komponen utama atau yang disebut PCA. Aku di sini mengimplementasikan pengertian aku pada contoh-contoh kasus sebagai tugas di Bangkit. Jadi matematika aku sangat terpakai di modul ini. Seperti pada PCA, aku harus menerapkan formula dari PCA untuk deteksi wajah. Jadi setelah ikut kuliah di Bangkit selama 2 bulan, aku langsung bisa menggunakan dan mengimplementasikan pengetahuan matematikaku untuk deteksi wajah.
Aku juga belajar mengenai TensorFlow dan sudah bukan lagi machine learning tetapi deep learning. Aku belajar mengenai beberapa neural network sebagai dasar pemecahan masalah-masalah, seperti convolutional neural network untuk deteksi wajah dan membuat komputer paham bahwa hello, hi, halo, atau hello adalah kata yang sama dengan bantuan Natural Language Processing atau yang disebut NLP. NLP juga akan membantu komputer supaya paham jika pengguna melakukan salah pada pengetikan atau kita sebut biasanya typo. Metode matematis yang digunakan pada NLP adalah support vector machine atau bisa juga long short term memory untuk NLP. Kemudian sebagai salah satu syarat kelulusan aku di Bangkit, aku diberi waktu 3 minggu untuk menyelesaikan suatu produk hingga menjadi suatu aplikasi Android. Walau dengan bekal yang sudah banyak pada bulan-bulan yang lalu, membuat suatu aplikasi dengan model deep learning dan memiliki tempat penyimpanan cloud bukanlah hal yang mudah. Tetapi singkat cerita, aku dan timku berhasil menyelesaikan aplikasi beserta dengan model deep learning dengan menggunakan transfer learning sebagai model utama kami. Nama produk timku adalah Nanem. Nanem berguna untuk mendeteksi dan mengklasifikasi jenis tanah, kemudian memberikan informasi terkait tanah tersebut. Aplikasi kami dapat membedakan 4 jenis tanah umum di Indonesia. Aplikasi ini memudahkan pengguna agar dapat menanam tanaman yang sesuai dengan jenis tanah. Aplikasi ini juga terhubung dengan API dari weather.com sehingga pengguna aplikasi dapat melihat cuaca pada hari tersebut. Apakah perlu menyiram tanaman atau tidak? Kalau hujan kan kita tidak perlu menyiram tanaman lebih seperti normal karena nanti tanamannya lembab dan menyebabkan mati tanamannya atau membusuk. Timku juga menyediakan pengingat pada aplikasi untuk jadwal menyiram tanaman bagi pengguna. Dengan produk timku, kami tidak lolos menjadi top 15 dari proyek akhir kami. Kemudian aku mendaftarkan diri pada salah satu kelompok top 15 yang mendapatkan funding atau dana dari Google dan Kemendikbud untuk memulai startup mereka. Sehingga aku sekarang bekerja bersama teman-teman timku mengembangkan deep learning pada plat mobil. Jadi nantinya aplikasi timku yang baru bernama Parkir Mana akan dilengkapi dengan teknologi artificial intelligence yang memungkinkan transaksi berlangsung hanya dengan plat mobil kendaraan. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan scan dari karcis parkir lagi dengan aplikasi kami. Dan cara pembayarannya menggunakan e-wallet pada aplikasi kami juga. Timku akan launching produk kami di Play Store pada bulan Desember. Doakan kami ya teman-teman dan Bapak Ibu supaya lancar. Sekian cerita perjalanan dan pengalamanku pada saat Bangkit. Menurutku, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Aku masih sangat ingat pada acara pembukaan yang disiarkan melalui YouTube, aku menulis di kolom chat YouTube seperti ini. Dengan pemikiran bahwa aku harus lulus, aku pasti bisa lulus, membuat aku termotivasi pada saat aku merasa lelah, tidak ada harapan, deployment pada aplikasiku tidak berjalan dengan lancar, model machine learningku overfitting, underfitting, tidak terbaca oleh aplikasi, dan segala kesalahan yang aku perbuat itu menjadi pelajaran yang sangat berarti buat aku. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Tuhan, juga Bapak Ibu dosen yang sudah membantu aku mengikuti Bangkit, terutama Ibu Erwina, Ibu Sisil, Bapak Iwan sebagai dosen waliku yang telah membantu aku pada urusan pendaftaran Bangkit. Aku juga berterima kasih untuk teman-temanku yang betul-betul menjadi mental support, Juan, Nadelia, Jonathan Dinhara, Jonathan Prasetyo, Stephen Sergio, Devina, dan last but not least, ibuku. Semangat semuanya, kalian pasti bisa. Teman-teman dapat menghubungi aku jika perlu di email aku. Terima kasih banyak untuk perhatiannya.